Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Saudara sekalian, sahabat sekalian, mudah-mudahan sahabat sekalian tetap sehat walafiat. Marilah kita pada video kali ini membaca, mentadaburi, menghayati, mengamalkan tentang dalil dan ayat yang menjadikan hukum bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Jumat. Pada video kali ini akan dibahas secara empiris sedikit, kita mempelajari tajwid dan marujnya tentang dalil dan hukum serta adab pada hari Jumat atau untuk sholat Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk tetap melaksanakan istiqomah menjalankan perintah Allah dan taat akan segala apa yang diturunkan atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Mari kita pelajari, mari kita mentadaburi, mari kita menghayati, dan mari kita mengamalkan tentang bil khusus yang akan dibahas, yaitu tentang dalil dan hukum atau syariat sholat Jumat yang secara empiris dibahas pada ayat 9, 10, 11 surat Jumat. Marilah kita mulai membaca surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Kita mulai ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya, kita lanjut ke ayat yang ke-10. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kita ulangi. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, kita lanjut ayat yang terakhir. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ya, kita bahas sedikit makhraj dan tajwidnya. Ini ya panjang, ada tanda bendera ya ayyu.
ada tasdid sehingga dibacanya ya ayu halladzi ada tasdid ditahan halladzi, kemudian ada ya mati matomi halladzi 2 harakat. Kemudian a panjang 2 harakat manu ini ada tanda merah panjang sehingga dibacanya amanu ya. Iza ini panjang, nu panjang 2 harakat. Dialus sholah ada tasdid sehingga ditahan. Dialus sholah. Ini ada patah berdiri, ada matomi. Mi yaumil ini ada nun mati ya, ini gom ada tasdid dibacanya min miya bukan min ya tapi miya ya mil ya alif lam. Kemudian jumati fas'au ila ya ini panjang 2 harakat. Zikrillah wa darul bai ya. Zalikum ini za panjang. Kemudian khairul lakum, khairul ini tanwin domah ada tasdid sehingga dibacanya bukan khairun tapi khairul lakum. Kemudian in kuntum ada nun mati, ada ka, pada nun mati ada ta didengungkan ikhfa namanya ini in kuntum ya ta'lamun ya. Kemudian faidha ini ada alif dibacanya panjang 2 harakat. Faidha ya qudiyatis sholah ini ada tasdid dibacanya qudiyatus sholah. Tus sholah bukan ti sholah tapi tus sholah ya. Ini ada tanwin berdiri panjang, patah berdiri panjang 2 harakat. Kemudian fa ini ada nun mati dibacanya pa ya bukan pan tapi pa tasyiru ini matomi fil ardi alif lam fil ardi. Kemudian wabatagu ini qalqalah sugro wabatagu ba mati bu matobi ya panjang 2 harakat. Mil ya nun mati dibacanya mil. Kemudian fadlillah wadzakurullah kasiro ini matobi kasirol ada tasdid ada tanwin sehingga dibacanya kasirol. Kemudian la'al ada tasdid la'allakum bukan la'allakum tapi la'allakum ya. Kemudian tuflihun ya. Kemudian yang terakhir wa idza ini alif matobi 2 harakat panjang. Kemudian ro'au tija ini panjang 2 harakat. Rotan ini rotan tanwin ada alif ini dibacanya terang. Rija rotan ya ada rija rotan. Aulah wani bisa dihidupkan nunnya menjadi aulah wani ya nun mati. Faddu ini tasdid kemudian ada tamrir panjang sehingga dibacanya aulah wani faddu ya. Kemudian ilaiha madlin ha ini ha besar ada alif panjang 2 harakat. Kemudian wataroku ini matomi 2 harakat. Kako ini panjang ada tanda bendera. Ima ini tanda berhenti dibacanya ima jadi matomi. Kemudian qul ya 2 harakat. Indallah bukan indallah tapi indallah nun mati ada khairum ya. Kesini khairum ya bukan khairun tapi khairum ada tasdid ada mim. Kemudian dibacanya khairum minallahwi ada tahzid lah sehingga dibacanya khairum minallahwi wa minat tijarah ya ada tahzid dibacanya wa minat tijarah. Kemudian wallahu khairur raziqin bukan khairul tapi khairur ada tahzid ro panjang dibacanya khairur raziqin ya. Itulah sedikit
tasdidnya. Dan berikutnya kita akan pelajari terjemahnya dan terjemahnya masing-masing ayat 11, ayat 10 dan ayat 9, atau ayat 9, ayat 10, ayat 11. Kemudian kita pelajari terjemahnya kata per kata dalam kalimat masing-masing ayat, supaya kita lebih memahami dan lebih mengerti tentang 3 ayat ini yang khusus menjadi syariat dan pedoman tentang wajibnya sholat Jumat bagi kaum muslimin. Berikutnya kita akan pelajari terjemahnya. Ya, mari berikutnya kita akan coba membaca terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ya, kita lihat, kita baca lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah atau bergegaslah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli atau kegiatan jual beli atau perdagangan. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itulah terjemah ayat yang ke-9. Kemudian kita coba ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10. Ya, kita coba ayat yang ke-10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ya, artinya apabila telah ditunaikan sholat atau menunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah yang banyak agar kamu beruntung. Itulah terjemahan ayat yang ke-10. Kemudian kita coba yang terakhir, kita baca dulu. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarukuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ya, terjemahnya, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Itulah terjemahan dari ayat yang ke-11. Ya, marilah kita coba mempelajari masing-masing dari kalimat kata per kata dari masing-masing kalimat atau ayat dari surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 dan 11 ini. Ya, ayat yang ke-9, ya, kita coba baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, ada kata ya ayuha, artinya ya ayuha, ya wahai alladzina orang-orang yang beriman, alladzina amanu, artinya orang-orang yang beriman. Inilah panggilan
kepada orang yang beriman, idza apabila nudiya diseru atau dipanggil, kemudian lis sholah melakukan sholat atau menunaikan sholat, miyaumin ada min dari yaum hari, miyaumil, kemudian berikutnya miyaumil Jum'ah yaitu hari Jum'ah atau hari Jumat. Kemudian pas'au maka kamu berjalanlah ila kepada atau untuk zikrillah mengingat Allah, untuk berzikir pada Allah maksudnya untuk segera melaksanakan sholat Jumat atau pergi ke masjid. Wadarul bai wadarul dan tinggalkanlah bai jual beli perdagangan, jual beli atau perdagangan atau perniagaan. Zalikum demikian atau yang demikian khair lebih baik khair lebih baik lakum bagi kalian ikutum jika kuntum kalian ta'lamun mengetahui. Inilah adab atau fikih ketika mendengar panggilan atau hari Jumat. Artinya kita segera bergegas untuk melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan semua kegiatan, terutama perdagangan atau kegiatan apapun. Itulah adab fikih hari Jumat. Kemudian berikutnya ayat yang ke-10. Baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ya. Kata faida maka apabila qudiyati artinya telah beres salat dari salat, fantasyiru maka bertebaranlah kalian atau kamu fil ardi artinya pada muka bumi atau di dunia ini, wabtagu dan carilah min fadlillah min fadli karunia Allah artinya karunia Allah min fadlillah karunia Allah. Wadkurullah dari kata zikir ingatlah kepada Allah wadkurullah. Kemudian berikutnya kasiro artinya kasir banyak, kasiro lalakum semoga atau agar kalian tuflihun termasuk beruntung. Itulah arti dari kata-kata atau masing-masing kata dalam kalimat ayat yang ke-10. Kemudian kita lanjut pada ayat yang ke-11. Faida ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ya, ada kata faida wa idza dan apabila ra'au melihat. Ro'au artinya memandang atau melihat atau memperhatikan, tijaroh perniagaan, atau lahwa permainan, lahwani. Kemudian faddu mereka menuju atau bergegas ilaiha kepadanya, ilaiha ini kepadanya. Kemudian berikutnya kita coba berikutnya watarokuka dan mereka meninggalkan kamu, watarokuka dan mereka meninggalkan kamu qaima artinya berdiri berdiri
Qul, katakanlah, ma apa indallah di sisi Allah khairu lebih baik, khairu lebih baik, min dari lahwi permainan, lahwi permainan, wa mina dan dari tijaroh perniagaan. Jadi tijaroh perniagaan. Wallah dan demi Allah dan Allah, Allah lah khairur razikin, khairur artinya lebih sebaik-baiknya, razikin rajiin pemberi rezeki bagi kalian. Yaitulah masing-masing arti dari kata per kata tiap kalimat surat Jum'ah yang tertera di surat Al-Jum'ah itu sendiri di ayat 9, 10 dan 11. Tiga ayat yang merupakan syariat atau dalil kewajiban sebagai umat muslim laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat atau Jumatan. Ya, sedikit dijelaskan di sini bahwa adab atau fikihnya bahwa kita ketika hari Jumat harus bergegas menuju masjid untuk berzikir, banyak mengingat Allah, dan tinggalkanlah seluruh kegiatan apapun, baik perdagangan atau kegiatan apapun, untuk segera melaksanakan sholat Jumat. Karena hari Jumat adalah hari besar bagi umat muslim dan hari istimewa dan hari yang agung atau hari yang mulia, sehingga sholat Jumat menggantikan sholat zuhur yang bacanya dijohirkan. Dan saya ulangi, sholat Jumat adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki. Kemudian adabnya bisa kita pelajari di buku-buku fikih tentang adab Jumat, bagaimana hadis-hadis membicarakan adab hari Jumat. Kita harus tetap belajar sehingga kita lebih paham dan lebih memenai dan lebih mengetahui bagaimana hukum-hukum dan adab-adab ketika pada hari Jumat. Ada hal yang tidak boleh dilakukan, ada hal yang boleh dilakukan, ada yang sunnah dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Itulah adab-adab hari Jumat, sehingga kita tahu betul dan kita bisa bersikap bagaimana ketika kita menghadapi atau melakukan apapun di hari Jumat. Terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan terinspirasi dan bermanfaat, dan mungkin terlalu sedikit dibahas tentang bagaimana fikih dan adab tentang hari Jumat. Silakan saudara-saudara sahabat sekalian membaca fikih atau adab-adab pada kitab-kitab atau hadis-hadis yang banyak dibahas di masing-masing kitab tentang hadis-hadis, misalnya di kitab Riyadhus Shalihin. Bisa kita baca, bisa kita pelajari bagaimana tentang adab dan fikih ketika hari Jumat. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf, dan yang salah datangnya dari saya, yang benar hanya dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Ketika ini dirasa bermanfaat, silakan bisa di-share pada sahabat sekalian, dan seandainya berkenan silahkan di subscribe. Terima kasih. Semoga Allah memberikan hidayah dan kemudahan pada kita terhadap segala urusan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.